Nathan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah tahun 68. Nanti Hita sampai Hita Denpasar tahun 2002, dakwah kultural, pedoman hidup Islami. Kemudian apa lagi? Dakwah komunitas, Indonesia Berkemajuan, revitalisasi karakter bangsa, dan negara Pancasila Darul Akhi Wasyahadah. Terakhir Risalah Islam di Kemajuan. Lengkap sekali sebenarnya konsep-konsep dasar Muhammadiyah sudah melakukan usaha rekonstruksi, tetapi orang Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, bahkan pimpinan Muhammadiyah boleh jadi seperti kata Kiai Dahlan, orang itu biasanya katanya berpikir dengan apa yang sudah established di dalam dirinya, maka dia tidak mau berubah menerima pikiran-pikiran yang ada di luarnya. Jadi boleh jadi konsep-konsep dasar yang cemerlang ini, yang sejak tahun 38 dirumuskan oleh Kiai Mas Mansur dan seterusnya, tidak dibaca secara seksama oleh para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah termasuk Aisyah di dalam. Akibatnya apa? Muhammadiyah tetap rigid dan kaku. Bukan berarti disebut rigid dan kaku itu harus bebas sebebas-bebasnya, enggak. Tarjih saja sudah merumuskan secara wasatiyah kok. Tajdid punya mana purifikasi, dinamisasi. Bahkan tarjih lebih maju lagi, memahami Al-Quran, memahami ajaran dengan bayani, burhani, dan irfani. Nah, ada fase dalam perkembangan Muhammadiyah, saya tidak nyebut diskontinuitas lah, di mana yang kuat hanya bayani. Pak Agung itu nanti bisa bicara khusus soal ini. Karena kebiasaan baca surat-surat di PP Muhammadiyah yang selalu letterlek gitu kan, lalu memahami hal-hal besar pun dengan cara yang serba bayani. Nah, dari semua ini maka memang perlu rekonstruksi. Alatnya sudah ada, instrumennya sudah ada, pemikirannya sudah ada. Rekonstruksinya di mana? Dalam pendekatan dan praksis gerakan kita. Jadi dalam pemikiran-pemikiran secara teologis atau keagamaannya sudah lebih dari cukup, bahkan dalam manhaj tarjih yang baru. Tetapi perlu rekonstruksi dalam hal pendekatan kita dalam berdakwah, dalam gerakan kita, dan praksis atau model aktivitas kita. Nah, dakwah kultural sebenarnya menjembatani itu. Maka kan disebutkan dakwah kultural adalah usaha menanamkan dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala bidang kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas untuk terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Clear ya? Dulu ada yang menyangka dakwah kultural itu membenarkan kembali apa yang TBC larang gitu kan. Siapa bilang? Di situ disebut dakwah pada umumnya, tapi memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas. Di mana sih makhluk budaya secara luas? Satu, secara sosiologis bahkan psikologis, pada dasarnya manusia itu tidak suka disalahkan, tidak suka dikritik, tidak suka dihujat, tidak suka lebih dari itu. Saya sering tes kisah orang yang biasa kritik, jago kritik. Saya coba saya kritik, marah dan gak WA lagi ke saya.
Padahal dia ngeritik saya luar biasa. Saya yang ngeritik keras pun apa ya, saya terima kasih. Tapi saya coba kritik. Coba aja nyoba-nyoba yang sekarang paling getol ngeritik di ruang publik itu. Bapak kritik, Ibu kritik. Itu dasar manusia. Bukan berarti harus dituruti soal cara. Dan gitu. Apalagi ketika kritik itu di ruang publik. Maulah dia. Dua, masyarakat sebagai sebuah kolektivitas, dia punya alam pikirannya sendiri. Ada rumus dalam sosiologi praktis. Praktis saja, nggak usah teori berat